Ya Sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ibu meminta kalian merapikan meja dan bangku kalian masing-masing. Yang masih bengkok tolong diluruskan, dan baju kalian yang masih keluar tolong rapikan ya anak-anak. Nah, sudah rapi. Baiklah, kita langsung lanjut pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Bijadil ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Di sini ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Muhammad Zefa ada, Fadel. Nah, setelah kita sudah mengabsen tadi, di sini ibu akan menjelaskan, memberitahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan dapat mengetahui dan memahami pengertian bersuci atau toharoh. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mengetahui pengertian hadas dan cara mensucikannya. Yang ketiga, peserta didik diharapkan memahami pengertian najis dan cara mensucikannya. Yang keempat, yaitu peserta didik diharapkan mampu mengetahui perbedaan hadas dan juga najis. Yang kelima, peserta didik diharapkan memahami hikmah yang dapat diambil dari bersuci atau toharoh. Nah, baiklah, di sini ibu akan bertanya kepada kalian. Apa yang kalian ketahui tentang toharoh? Apa itu toharoh? Ya, betul, toharoh itu bersuci. Nah, secara bahasa, toharoh itu bersih atau suci dan juga terbebas dari segala kotoran. Secara istilah, toharoh itu menghilangkan hadas atau najis yang menghalangi ibadah-ibadah sejenisnya dengan air, atau menghilangkan hukumnya hadas dan najis dengan tanah. Nah, selanjutnya di sini ada yang tahu ayat ataupun hadis yang menerangkan tentang toharoh atau bersuci? Di sini ada yang tahu tidak? Nah, betul. Ayat yang menjelaskan tentang toharoh yaitu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sungguh Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Nah, di sini pula ada hadisnya yang sering kita dengar. Sudah tidak asing lagi, yaitu apa? An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Betul. Nah, tadi kita sudah membahas tentang toharoh. Nah, di dalam toharoh tadi kan ada hadas dan najis. Nah, di sini coba ibu akan bertanya kepada kalian, apa itu hadas? Hadas itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Dan yang kedua itu najis. Ada yang tahu apa itu najis? Bagus, najis itu kotoran atau dalam istilah disebut sesuatu yang datang dari dalam diri atau tubuh manusia ataupun dari luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian, atau tempat untuk dipakai beribadah. Oke. Selanjutnya yaitu di sini ada macam-macam hadas dan najis. Nah, di sini ada macam-macam hadas. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu segala sesuatu yang menghambat wudhu.
Apa coba contohnya? Misalnya buang angin atau yang disebut dengan kentut ya, itu bisa membatalkan wudhu. Nah, yang kedua itu hadas besar, itu sesuatu yang menyebabkan mandi besar. Contohnya kalau yang laki-laki itu mimpi basah, kalau yang perempuan itu haid, ataupun yang sudah suami istri itu ya itu bersetubuh, itu wajib mandi besar. Nah, di sini ada juga macam-macam najis. Macam-macam najis terbagi menjadi 3, yaitu apa aja anak-anak? Yang pertama najis mukhafaf. Apa najis mukhafaf? Yaitu najis ringan. Nah, yang kedua yaitu najis mutawasito. Apa najis mutawasito? Yaitu najis sedang. Yang ketiga yaitu najis mughaladoh, yaitu najis yang berat. Nah, najis ringan misalnya air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun. Dan kalau najis sedang yaitu najis yang tidak kelihatan bendanya dan najis yang berwujud. Kalau najis berat yaitu seperti air liur atau air kencing binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa saja? Anjing dan babi atau keturunannya. Nah, bagaimana sih cara membersihkan najis tadi najis ringan, najis sedang, najis berat? Yaitu dengan cara, nah jika najis ringan atau najis mukhafaf, dibersihkannya hanya dengan cara cukup dipercikan air saja. Misalnya nih di rumah kalian ada cicak yang pup mengenai kursi. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Kalian cukup mengambil air di tangan, kalian cukup dipercikan gitu-gitu saja. Mengerti anak-anak? Nah, yang kedua itu najis mutawasito, najis sedang. Cara membersihkannya seperti apa? Cukup dialiri air saja dan cara dibasuh sekali sampai warna rasa baunya hilang. Misalnya kalian mempunyai adik tiba-tiba ngompol seperti itu dan kalian sudah mempunyai wudhu. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Ya cukup dialiri air saja dan dibasuh sampai warna atau bau pipisnya itu sudah hilang. Yang ketiga yaitu najis mughaladoh, najis berat. Nah, seperti yang tadi kan ketika kita tidak sengaja dijilat oleh anjing atau babi atau terkena kotoran anjing atau babi, misalnya pupnya. Nah, wajib sekali nih dibasuh 7 kali, salah satunya dengan air yang bercampur tanah. Nah, selanjutnya yaitu cara bersuci dari hadas. Yang pertama yaitu mandi. Misalnya kayak tadi kan mimpi basah, haid, ya kita wajib mandi besar. Nah, kalau yang perempuan sudah hafal doanya kayak gini nih, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu guslan min jami'al badani minal haidi bil akbari fardu lillahi ta'ala. Nah, yang kedua yaitu wudu. Nah, di sini cara bersuci dari hadas yaitu berwudu. Gimana tata cara berwudu? Nah, coba ibu pengen perwakilan dari kelas ini maju ke depan dan mempraktikkan cara berwudu. Nah, laki-laki saja. Laki-laki, ayo. Laki-laki itu harus berani. Oke. Coba Ahmad ke depan. Jadi gimana Ahmad? Nah, jadi yang pertama basuh air kepada tangan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampai ke sela-sela sini ya. Nah, jangan cuman kayak gini. Itu tidak sah, tapi gini. Nah, belakangnya juga. Lalu setelah itu berkumur atau mencuci mulut sebanyak 3 kali. Disunahkan 3 kali. Gini. Yang ketiga itu membasuh hidung. Jangan asal ya, jangan hanya sampai cuman itu enggak sah wudhunya ya. Harus
air wudhu itu harus masuk ke dalam hidung kita, baru dikeluarkan lagi. Nah, yang ketiga yaitu tadi yang ketiga sudah. Yang keempat yaitu membasuh muka. Nah, ketika membasuh muka, kita baru berniat akan wudhu. Apa niat wudhu? Nawaitu doa dilawfil hadasi askari wadu lillahi ta'ala. Lalu membaca doa wudhu kepada wajah yaitu Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wudu atas wudu sebanyak 3 kali sama. Lalu setelah muka kita akan lalu basuh tangan dari ini sampai ke siku. Ketika sekarang ibu memperhatikan ya, ketika kita berwudu hanya sampai sini itu tidak sah. Nah, jadi ketika kita memakai kemeja panjang atau baju panjang, alangkah baiknya kita gulung segini, karena ini dengkul kita ini nih harus kena sampai ini, sampai dengkul kita ya. Nah, setelah tangan yaitu membasuh sedikit bagian rambut depan. Apa doanya? Allahumma harim sya'ri wa basari alanar. Nah, setelah itu membasuh kedua kuping kita, kanan kiri. Nah, setelah banyak 3 kali. Terakhir yaitu membasuh kaki kita. Setelah membasuh kaki kita, membasuhnya sampai ke sela-sela ya. Nah, setelah itu kita membaca doa sesudah wudhu barang-barang. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Nah, oke, Ahmad, terima kasih. Boleh duduk kembali ke tempat duduknya. Setelah itu yaitu tayamum. Ada tayamum juga. Nah, misalnya nih kalian sedang di perjalanan, sama sekali tidak ada sumber air, tapi jadwal sholat kita sudah masuk sholat gitu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan tayamum. Misalnya nih, tayamum itu apa? Membasuh dengan debu. Nih, misalnya nih ya, kalian mempunyai mobil dan di kaca mobil kalian kan ada debunya nih. Langsung tempelkan saja kedua telapak tangan kalian ke dalam mobil. Nah, 1 kali saja, misalnya nih seperti ini. Lalu begini ke muka. Nah, ketika sudah pertama yang tadi kita misalnya pertama sudah menempelkan telapak tangan kita di sebelah sini. Nah, yang kedua ketika kita akan mengenai tangan, kita harus pindah, jangan di sini, tapi pindah ke sini karena harus debu yang baru. Nah, lalu ginikan lagi, lalu ke tanganin, balur ke tangan kanan dan kiri. Nah, seperti itu barulah kita bisa melaksanakan sholat. Nah, selanjutnya yaitu ibu ingin mengadakan games. Nah, coba kalian, nanti ibu akan membagi nih kartu. Nah, di sini tuh ada misalnya ada judul-judul dan pasangan-pasangannya. Nah, judul-judul seperti ini, misalnya ini Toharo dinamakan, nah kelihatan dinamakan kartu induk ya, dan jodohannya ini, pengertiannya ini dinamakan kartu kuesioner. Oke, apa anak-anak? Ini kartu induk, ini kuesioner. Oke, nanti ibu bagikan ya. Sudah ibu bagikan, nanti kalian mencari pasangannya masing-masing dan lalu membentuk sebuah kelompok. Nah, ayo bergerak cari pasangan kalian. Misalnya Toharo pengertian mana, Hades kemana pengertiannya, Najis kemana. Nah,
Sudah membentuk kelompok? Jika sudah, Ibu meminta perwakilan dari kelompok kalian masing-masing maju ke depan untuk menempelkan ke papan tulis. Ayo, yang bagian toharoh terlebih dahulu. Lalu yang bagian hadas. Lalu yang bagian najis. Oke. Nah, oke, boleh duduk ke tempat duduk kalian masing-masing lagi. Nah, Ibu ingin meminta salah satu orang dari kelompok kalian lagi untuk maju ke depan untuk menjelaskan apa yang tadi telah Ibu jelaskan. Nah, oke. Dari mulai toharoh, hadas, dan najis. Oke, terima kasih teman-teman telah menjelaskan apa yang Ibu sampaikan tadi. Sebelum kita menutup atau mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menguatkan materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang toharoh. Jadi, toharoh itu adalah bersuci atau bersih dari segala kotoran. Nah, di dalam toharoh itu terdapat ada najis, hadas, dan najis. Hadas itu apa tadi? Sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Nah, macam apa? Hadas itu ada hadas ringan dan hadas berat. Nah, cara menyucikan hadas yaitu tadi apa? Mandi, tayamum, dan berwudu. Nah, setelah itu di sini ada najis. Najis itu apa? Tadi kotoran, sesuatu yang datang dari dalam diri tubuh manusia ataupun dari luar manusia yang menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian, ataupun tempat kita beribadah atau sholat. Nah, najis ini terbagi menjadi 3. Tadi apa? Najis mukhafaf, najis mughalladh, najis apa? Najis sedang, najis ringan, najis sedang, najis berat. Nah, setelah itu cara mensucikan najis ringan atau najis mukhafaf itu cukup diperciki air. Nah, yang kedua yaitu najis mutawassithah. Cara membersihkannya seperti apa anak-anak? Yaitu cukup dialiri air saja dengan cara dibasuh sekali sampai warna dan rasa baunya hilang. Nah, yang ketiga yaitu najis mughalladh, wajib dibasuh 7 kali, salah satunya dengan air yang bercampur tanah. Nah, najis mughalladh tadi apa cirinya? Najis berat itu ketika kita tidak sengaja terjilat atau terkena kotoran hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hewan anjing dan babi atau beserta keturunannya. Nah, baiklah, sekian sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu ketua kelas tersendiri pimpin untuk membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga Allah selalu memberikan kepada kita nikmat kesehatan agar kita tetap dan terus bersemangat dalam menuntut ilmu. Baik, sebelum kita memasuki kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Baik, kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga doa yang telah kita panjatkan Allah dengar dan memberikan kita kemudahan dalam belajar. Baik, langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Nah, tujuan pembelajaran dalam pelajaran Quran dan hadis ini, yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian Quran dan hadis, dan peserta didik juga mampu menjelaskan fungsi Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian pedoman hidup seorang muslim atau pegangan hidup seorang muslim itu ada Al-Quran, hadis, juga ijma atau qiyas. Nah, Al-Quran dan hadis merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan manusia, khususnya dalam kehidupan kita, yaitu orang muslim. Nah, ibarat sebuah perjalanan, Al-Quran dan hadis merupakan petunjuk atau peta yang mengarahkan manusia agar mengikuti aturan-aturan yang ada di dalamnya. Nah, di sini apa saja yang kalian dapatkan setelah kalian mempelajari Al-Quran? Ada yang tahu? Baik, kita pelajari sama-sama ya. Yang pertama yaitu kebaikan bagi yang mempelajarinya atau yang membacanya. Nah, karena membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya. Mana sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Nah, yang kedua yaitu kebaikan bagi yang mengajarinya. Nah, seperti sabda Nabi juga, bahwasannya sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga yaitu Al-Quran kelak di akhirat akan datang kepada kita sebagai penolong dan pemberi syafaat kepada siapa saja yang mempelajarinya. Nah, seperti sabda Nabi juga, bacalah Al-Quran karena ia akan datang kepadamu sebagai pemberi syafaat dan penolong bagi para ahlinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, di atas itu adalah sebagian dari kebaikan setelah kita mempelajari Al-Quran. Nah, itu juga merupakan manfaat dari apa yang telah kita dapatkan, apa yang kita pelajari dari mempelajari Al-Quran itu. Kemudian, kenapa Al-Quran dan hadis itu harus dijadikan pedoman hidup kita atau sebagai acuan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu? Nah, baik. Kenapa? Karena kita di muka bumi ini sebagai khalifah, yang mana tentunya itu pasti ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan. Nah, dalam melaksanakan kewajiban itu tentunya pasti akan ada yang namanya masalah atau rintangan, hambatan, juga cobaan dan lain-lain. Nah,
setiap manusia dalam menjalani setiap cobaan atau ujian tersebut itu pasti berbeda-beda ya. Nah, maka dari itu disinilah fungsi Al-Quran dan hadis sebagai acuan kita dalam hidup atau dalam menjalani sesuatu. Kenapa? Jika kita ingin tetap di jalan Allah, di jalan yang benar, maka kita harus tetap berpegang teguh kepada keduanya itu agar kita tidak tersesat. Nah, mungkin itu sebuah pengantar dari saya sebelum kita memasuki kepada materi inti. Nah, yang sekarang kita masuk pada materi inti ya, yaitu tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Pengertian Quran dan hadis. Yang pertama itu dimulai dari pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa yaitu berasal dari kata qara'a yaqra'u qur'ana, yang artinya membaca bacaan, atau membaca bacaan yang sempurna. Nah, sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya itu adalah ibadah. Nah, ada pengertian lain mengenai Al-Quran, yaitu Al-Quran merupakan kitab suci Allah yang dimulai dari Quran surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, yang mana keberadaan Al-Quran ini masih ada, dimulai dari generasi ke generasi selanjutnya, maupun itu secara lisan ataupun tulisan. Nah, sekarang yaitu yang kedua ya, pengertian hadis. Nah, jadi selain Al-Quran, hadis juga merupakan pedoman hidup manusia. Nah, hadis juga identik atau biasa disebut dengan sunnah, meskipun ada beberapa ulama yang membedakan antara pengertian hadis dan sunnah. Nah, bahwasanya hadis itu adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah adalah segala amal-amal perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita membahas tentang jenis-jenis hadis, kita harus ketahui dulu apa itu hadis ya. Hadis menurut bahasa yaitu berasal dari kata hadasa, yang artinya baru, peristiwa, mudah, perkataan, atau juga cerita. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, atau ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika secara harfiah, hadis ini merupakan jalan hidup yang dibiasakan, yang dihafalkan, yang disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Nah, sekarang apabila kita mengikuti sunnah Nabi, nah itu adalah sebuah bukti kecintaan kita kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Baik, saya dahulu yang akan membacakannya ya, kemudian diikuti oleh kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, Qul, katakanlah,
kuntum, apabila kamu benar-benar tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mengasihi kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 31. Nah, ayat di atas memberikan keterangan yang kuat untuk mematahkan pengakuan orang-orang yang mengaku mencintai Allah, tetapi amal perbuatannya itu tidak sesuai dengan apa-apa yang mereka ucapkan. Nah, dalam arti bagaimana mungkin munculnya kecintaan kepada Allah tetapi mereka membelakangi atau tidak mengikuti perintah-perintah Allah. Nah, karena apa? Apabila kita mencintai Allah tetapi tidak mengikuti jalan atau petunjuk Rasulullah, maka bukti cintanya itu adalah palsu atau dusta. Nah, itu adalah isi kandungan dari ayat 31 Quran Surat Ali Imran. Nah, kemudian dengan kita mengikuti sunnah Nabi, nah selain itu adalah bukti kecintaan kepada Allah, dengan mengikuti sunnah Nabi juga kita akan dihindarkan dari kesesatan atau bid'ah. Nah, ini dijelaskan atau disebutkan dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni la tadullu abadan ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulih, rawahu Muslim. Yang artinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayni, saya meninggalkan dua perkara bagi kalian, yang mana kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, la tadullu abadan. Nah, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ma in tamassaktum bihima, selagi kalian masih berpegang teguh kepada keduanya. Kitaballahi wa sunnati rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul, di riwayat Muslim. Nah, di atas sudah jelas ya bahwasannya dengan kita berpegang teguh kepada Quran dan hadis, selagi kita mengacu kepada keduanya itu, maka insya Allah kita akan dijauhkan dari kesesatan atau bid'ah. Itu adalah pengertian Quran dan hadis. Sampai sini paham? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ya kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran secara umum yaitu ada 4. Yang pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang paling utama. Yang kedua, yaitu sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Semua ada di dalam Al-Quran, semua informasi-informasi. Kemudian fungsi Al-Quran yang ketiga yaitu sebagai petunjuk hidup manusia yang menunjukkan kita ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Nah, tentunya ya, Al-Quran itu sebagai petunjuk, pemberi arahan kepada kita agar kita tetap di jalan yang benar. Nah, kemudian yang keempat yaitu sebagai pengontrol atau pengoreksi terhadap kitab-kitab masa lalu seperti kitab Injil, Taurat, Zabur. Nah, jadi Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Fungsi
Al-Quran. Kemudian sekarang fungsi hadis. Nah, fungsi hadis juga itu terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu mengikuti hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya orang yang mencuri itu dipotong tangannya. Nah, di dalam hadis dijelaskan lagi bahwasanya orang yang mencuri itu ia akan dipotong tangan kanannya, dan apabila ia mencuri lagi maka ia akan dipotong tangan kirinya. Nah, yang kedua yaitu memerinci ayat Al-Quran yang global. Contohnya seperti sholat. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya dirikanlah sholat. Nah, di dalam hadis diperinci lagi tentang rakaat sholat atau tata cara sholat. Kemudian yang ketiga fungsinya itu menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang keempat membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, itu adalah fungsi Al-Quran dan hadis. Kesimpulannya, Al-Quran dan hadis itu adalah 2 pedoman, 2 sumber ilmu pengetahuan yang harus kita jadikan acuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa? Dengan kita mengikuti keduanya itu, insya Allah kita akan dijauhkan dari kesesatan-kesesatan atau bid'ah. Nah, dengan fungsi-fungsi Al-Quran dan hadis ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dicukupkan sekian pembahasan pada pagi hari ini. Jadi tetap semangat ya dalam menuntut ilmu, perbaiki terus dan tingkatkan terus bacaan Al-Quran kita. Dan jangan mudah putus asa dalam mengkaji ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, karena itu akan menjadi penolong bagi kita kelak. Baik, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita membacakan doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia maupun akhirat. Al-hadini awala kulli niyatin sholihah lahrati Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dilanjut dengan membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan sholihan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Ratibu julusakum wastaqimu thumma da'u jami'u ma amamakum minal aqlami wal kitab wal qurasa wa da'uha ala atrafil makatib murattaban. Tayyib wal an sa'as'alukum anid dars. Maza darsukumul ana? Darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Tayyib ayuhat talabah wa talibah jami'an, kaifa halukum? Inna bil khair, alhamdulillah. Baik,
teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bahasa Arab. Nah, jika teman-teman bertanya, mengapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian memikirkannya. Dan dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi Al-Hakim dari Jalur Ibnu Abbas, uhibbul arabi lithulatha li'anni arabi wal qur'ani arabi wa kalami ahlil jannati arabi. Mengapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Cintailah bahasa Arab karena 3 hal. Yang pertama yaitu karena aku, yaitu Nabi adalah orang Arab, dan yang kedua Al-Quran adalah orang Arab, Al-Quran dengan bahasa Arab. Yang ketiga yaitu bahasa Arab merupakan bahasa penghuni surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga. Salah satunya nikmat mata. Kita dapat melihat berbagai macam warna yang sangat indah di dunia ini. Nah, teman-teman, disinggung tentang warna, kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari berbagai macam warna. Warna bahasa Arabnya yaitu al-alwanu. Nah, siapa yang tahu macam-macam warna yang ada di dunia ini, warna apa aja? Silahkan angkat tangan dengan menyebutkan warna yang diketahui. Silahkan teman-teman mengikuti pembelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan memahami pembelajaran yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Tujuan kita mempelajari warna yaitu yang pertama, teman-teman bisa menyalin atau menulis kembali bunyi kata atau frasa dari kalimat bahasa Arab yaitu al-alwan atau warna. Siswa atau teman-teman semua dapat mengidentifikasi arti bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang terkait dengan warna atau al-alwan. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan mufrodat dengan tepat dan konteks kalimat yang terkait materi yang dipelajari tentang warna. Yang keempat, siswa dapat menentukan tema dan meringkas materi terkait tema warna. Yang keempat, siswa dapat menulis kalimat sederhana yang terkait tentang al-alwan yang mengandung struktur kalimat muzakkar atau muannas atau mubtada atau khobar. Yang terakhir, siswa dapat mengubah kalimat muzakkar menjadi muannas dan sebaliknya sesuai dengan topik al-alwan. Nah, karena tadi kita telah menyinggung tentang warna, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang warna. Nah, teman-teman, siapa yang tahu bahasa Arabnya warna apa? Silahkan angkat tangan. Nah, iya. Bahasa Arabnya warna adalah al-alwan. Oke. Nah, coba sebutkan ada warna apa aja di yang kalian ketahui? Hitam, putih, merah, biru, hijau, kuning, orange, ungu, abu-abu, pink, coklat, hijau muda, dan seterusnya. Di sini saya mempunyai kertas origami dengan berbagai macam warna sebagai bahan ajar. Nah, di sini saya memiliki warna hitam. Saya mempunyai warna hitam. Hitam bahasa Arabnya, siapa yang tahu hitam bahasa Arabnya apa? Nah, hitam bahasa Arabnya aswadun.
aswadun. Aswadun. Nah, aswadun itu untuk muzakkar. Dan untuk muannasnya saudaun. 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 Jadi hitam bahasa Arabnya aswad. Teman-teman bisa mengikuti setelah saya. Aswadun. 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 Wahid isnani salasa. Aswadun. Oke. Tadi warna hitam apa bahasa Arabnya? Aswadun. Untuk muannas warna hitam bahasa Arabnya apa? Saudaun. Nah, warna hitam ini kenapa warnanya disebut dengan aswad? Teman-teman ingat nggak batu yang dibawa dari surga yang terdapat di bumi yang ada di Ka'bah? Batu apa coba? Oh iya, batunya Hajar Aswad. Kenapa dinamakan Hajar Aswad? Hajar artinya batu, aswad artinya hitam. Berarti batu yang berasal dari surga adalah batu hitam yang warnanya hitam. Selanjutnya ada warna putih. Nah, siapa yang tahu warna putih bahasa Arabnya apa? Warna putih bahasa Arabnya abyad. Iya. Teman-teman bisa mengikuti setelah saya. Abyadun. 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 Wahid isnani salasa. Abyadun. Untuk muannasnya baydaun. 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 Wahid isnani salasa. Baydaun. Jadi warna putih bahasa Arabnya baydaun. Oke. Setelah itu ada warna apa ini, teman-teman? Iya, ini warna merah. Warna merah bahasa Arabnya ahmarun. Apa? Ahmarun. Teman-teman bisa mengikuti setelah saya. Ahmarun. 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 Wahid isnani salasa. Ahmarun. Oke. Untuk muannasnya hamraun. 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 Jadi muannasnya warna merah adalah hamraun. Nah, diingat ya teman-teman. Setelah itu ada warna biru. Nah, warna biru bahasa Arabnya azraqun. 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 Teman-teman bisa mengikuti setelah saya. Azraqun. 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 Wahid isnani salasa. Azraqun. Oke. Warna biru jadi bahasa Arabnya azraqun. Nah, untuk muannasnya zarqaun. 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 Wahid isnani salasa. Zarqaun. Setelah itu ada warna ini warna apa teman-teman? Warna hijau. Hijau bahasa Arabnya ahdorun. 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 Nah, teman-teman bisa mengikuti setelah saya. Ahdorun. 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 Wahid isnani salasa. Ahdorun. Selanjutnya ada warna, mohon maaf. Jadi mudzakarnya warna hijau adalah ahdorun. Nah, muannasnya adalah hadraun.
apa? Hadroun. Wahid, isnani, salasa. Hadroun. Jadi muannasnya warna hijau adalah hadroun. Nah, selanjutnya ada warna kuning. Warna kuning bahasa Arabnya asfarun. Warna kuning bahasa Arabnya apa? Asfarun. Nah, untuk muannasnya adalah sofroun. Nah, teman-teman bisa mengikuti setelah saya. Sofroun. Nah, warna kuning bahasa Arabnya untuk muannas sofroun. Selanjutnya ada warna apa ini teman-teman? Nah, ini warna orange. Warna orange bahasa Arabnya burtukolun. Apa? Burtukolun. Wahid, isnani, salasa. Burtukolun. Nah, jadi muzakkarnya warna oranye adalah burtukolun. Nah, untuk muannasnya adalah burtukoliyah. Apa? Burtukoliyah. Untuk muannasnya burtukoliyah. Jadi warna orange untuk muzakkarnya burtukolun dan muannasnya burtukoliyah. Selanjutnya ada warna ungu. Ungu bahasa Arabnya binafsaji. Ungu bahasa Arabnya binafsaji. Untuk muannasnya binafsajiyah. Apa? Binafsajiyah. Wahid, isnani, salasa. Binafsajiyah. Nah, diingat ya teman-teman. Selanjutnya ada warna warna apa ini teman-teman? Warna coklat. Warna coklat bahasa Arabnya buniyun. Apa? Buniyun. Nah, untuk muannasnya buniyah. Apa? Wahid, isnani, salasa. Buniyah. Oke. Selanjutnya ada warna pink atau merah jambu. Warna pink bahasa Arabnya warodiyun. Mohon maaf, warodiyun. Untuk muannasnya adalah warodiyah. Wahid, isnani, salasa. Warodiyatun. Nah, jadi teman-teman, kita telah mengenal tentang warna. Silahkan teman-teman tulis apa yang telah saya tulis di papan tulis. Mengapa saya mengajarkan teman-teman menulis? Karena dalam perkataan Imam Syafi'i, al-ilmu qaidun wal kitabatu qaiduhu. Mohon maaf,
Karena dalam perkataan Imam Syafi'i, al-ilmu soidun wal kitabatuhu qaiduhu qaid suyudaka bil kibali wasikoh. Mengapa Imam Syafi'i berkata demikian? Apa artinya? Nah, jadi ilmu adalah seperti binatang buas. Ketika teman-teman berburu, mohon maaf, jadi apa artinya? Jadi ilmu seperti binatang buruan atau binatang buas yang diburu. Ketika teman-teman selesai memburu, maka hewan buruan itu harus diikat agar tidak lepas. Begitu juga dengan ilmu, agar tidak lepas teman-teman semua harus mengikatnya. Nah, ilmu diikat dengan apa? Diikat dengan tulisan. Oleh sebab itu, teman-teman silahkan tulis apa yang ada di papan tulis. Selanjutnya saya akan memberikan contoh kepada teman-teman warna yang berkaitan dengan barang-barang yang ada di sekitar teman-teman semua. Tadi saya lihat di kelas ini ada hiasan tentang mobil-mobilan, motor-motoran. Saya juga membawa alat-alat bahan ajar yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman semua mengenal warna. Nah, kita lanjut. Di sini ada buah apa ini teman-teman? Buah pisang. Pisang warnanya apa? Kuning. Tadi kuning bahasa Arabnya asfarun. Di bahasa Arabnya kuning apa? Asfarun. Oke. Jadi bahasa Arabnya pisang, siapa yang tahu? Iya, bahasa Arabnya pisang adalah mauzun. Jadi ketika pisang ini diucapkan dalam bahasa Arab, yaitu hadza mauzun launuhu asfarun. Jadi apa? Hadza mauzun launuhu asfarun. Oke. Jadi pisang ini berwarna kuning. Selanjutnya saya membawa handphone. Handphonenya warna apa? Warna hijau. Nah, siapa yang bisa memberikan kosakata bahasa Arab untuk handphone ini? Silahkan angkat tangannya. Iya. Anta apa bahasa Arabnya handphone dengan warna hijau? Hatifun launuha ahdor. Ahsantum. Selanjutnya ada spidol. Spidolnya warnanya apa? Warna putih. Nah, siapa yang tahu bahasa Arabnya spidol apa? Spidolnya warna putih. Nah, coba angkat tangan. Tidak yang tahu? Oke. Saya akan memberitahukan spidol berwarna putih dengan bahasa Arab, yaitu qalamun launuhu abyadun apa baydaun? Abyad. Ahsantum. Qalamun launuhu abyad. Selanjutnya ada mobil. Nah, mobilnya berwarna apa? Berwarna orange. Siapa yang tahu bahasa Arabnya mobil ini berwarna orange? Nah, tidak ada yang tahu? Nah, bahasa Arabnya mobil berwarna orange adalah
hadza sayyarah launuha burtuqaliyah. Kenapa ini di muannaskan? Karena dia menggunakan ta marbuto. Jadi launuha ya, bukan launuhu, karena sifatnya muannas. Oke. Selanjutnya ada motor-motoran. Nah, motor-motoran ini berwarna biru. Nah, siapa yang tahu? Silahkan angkat tangan. Bahasa Arabnya motor berwarna biru dicocokkan dengan kalimat mubtada atau khobar atau muzakkar atau muannas. Iya, anta. Apa tadi jawabannya? Jawala launuha zarqaun. Zawala launuha zarqaun. Oke. Ahsanti. Selanjutnya ada hitam. Hitam warnanya coklat. Nah, siapa yang tahu bahasa Arabnya coklat? Iya. Kitabun launuhu buniyun. Oke. Sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan teman-teman memperbanyak kosakata bahasa Arab karena bahasa Arab merupakan bahasa internasional. Juga teman-teman silakan menulis kosakata yang tadi dipelajari, muannas dan muzakkarnya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami apa yang telah kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Rubama iktafaina bihadzal qadar fi hadza dirasana yaum la'allakum tafhamuna jami'an hadzal mawdu haqqal fahmi minallah bitaufiq wal hidayah. Arjulakum an taqra'u katsiran li'anna kasiratul qira'ah tuaddi ila sur'atil fahm. Wantiku bi kalamin aw lugatil arabiyyah wa huwa kulluhum tusyaidu hadza ila najah fit ta'allum. Teman-teman semua, silahkan teman-teman untuk memperbanyak membaca buku karena buku mempercepat kita untuk paham dan selalu mempraktekkan bahasa Arab yang telah dipelajari, karena mereka semua akan menolong teman-teman dalam keberhasilan belajar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca alhamdulillah dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Di sini dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Keagungan Nabi Sulaiman. Sulaiman bin Daud adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memahami bahasa binatang. Dia bisa berbicara dengan burung dan burung itu bernama burung hudhud dan juga mampu memahami bahasa semut. Dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 18 sampai 26 adalah contoh dari sebagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan Nabi yang sangat kaya raya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata,
Wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia Allah yang nyata. Jadi Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan binatang, termasuk binatang burung hudhud dan binatang semut. Nabi Sulaiman adalah nabi yang dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya. Di antara karunia besarnya adalah yang pertama, mengetahui bahasa semua binatang. Yang tadi dijelaskan, yang disebutkan salah satunya adalah semut dan burung hudhud. Nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban, mempunyai pasukan yang paling kuat dan sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja memenuhi perintahnya. Ia juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Nah, jadi kebesaran Nabi Sulaiman itu ada 4. Yang pertama itu mengetahui bahasa binatang, terus kedua nabi yang paling kaya pada zamannya, dan yang ketiga mampu mempunyai pasukan yang paling kuat. Yang keempat, mampu mengendarai sesuatu sesuai dengan angin. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada saat itu Nabi Sulaiman adalah keturunan Nabi Daud. Nabi Sulaiman juga pada saat itu memerintahkan pada salah satu ratu yang bernama Ratu Bilqis. Sedikit menceritakan Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada saat itu Nabi Sulaiman mendapatkan kabar dari burung hudhud bahwa ada kerajaan Saba yang dipimpin oleh Ratu Bilqis. Dan di situ burung hudhud mengelilingi kerajaan Saba itu dan melihat salah satu dari pengawal dan Ratu Bilqis itu menyembah matahari. Disitulah burung hudhud memberitahukan kepada Raja Sulaiman, dan Raja Sulaiman pun percaya kepada burung hudhud dan memberikan pesan kepada Ratu Bilqis. Namun Ratu Bilqis masih tidak mau masuk Islam, dan pada akhirnya Ratu Bilqis memberikan hartanya kepada Raja Sulaiman itu sebagai tanda hadiah. Di situ Raja Sulaiman menolak dan pengawalnya pun kembali kepada Ratu Bilqis, dan Ratu Bilqis pun turun tangan dan menghampiri Raja Sulaiman ke istana Raja Sulaiman. Dan disitulah Raja Sulaiman memberikan sebuah keindahan kerajaannya pada saat Ratu Bilqis memasuki ke dalam kerajaan Nabi Sulaiman. Sungguh menakjubkan karena akan keindahan kerajaan Nabi Sulaiman. Disitulah Nabi Sulaiman menceritakan kekuasaan Allah dan menceritakan keindahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, tidak lama kemudian Ratu Bilqis menyadari dan Allah membukakan hatinya untuk memasuki Islam, dan alhamdulillah Ratu Bilqis masuk Islam dengan hati yang tulus. Di sini juga ada keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Nabi Sulaiman melihat karunia Allah selalu besar, tetapi ibadah ia merasa masih kurang. Beliau malu memandang ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman senang berkomunikasi dengan rakyatnya walaupun rakyatnya hanya beberapa ekor semut. Ketika pasukan jin, manusia dan burung-burung sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut bernama Jarsan. Ia berkata, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam lubang atau ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari.
bahwa Nabi Sulaiman itu sudah mendengar percakapan mereka gitu. Jadi Nabi Sulaiman itu sangat menghargai rakyat kecilnya. Maksud rakyat kecil itu seperti burung hudhud, semut, dan yang lainnya. Yang ketiga itu Nabi Sulaiman senang bekerja dengan wujud syukur. Nabi Sulaiman itu termasuk sebagian nabi yang paling bersyukur, yang paling pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diungkap dalam Al-Qur'an, suatu ketika beliau bertanya pada Allah, "Ya Allah, tunjukkan padaku seseorang yang bisa membuatku pandai bersyukur." Lalu Allah memerintahkannya melihat dua orang yang bekerja keras, yang satu lagi ia bekerja bertujuan untuk bersyukur dan tidak termasuk orang yang dikatakan pengangguran. Jadi apapun itu kita harus kerja keras dan jangan lupa terus bersyukur apapun yang kita dapatkan pada hari ini gitu. Dan yang keempat, jaga kehebatan kehusyuan juga. Jadi hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu menjaga khusyuknya sholat Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu sangat khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.